الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali Jumat kita pada hari ini, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada seluruh jamaah sekalian dan terkhusus untuk pribadi khatib sendiri. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki Jumat kedua di bulan Syawal. Artinya sudah hampir setengah bulan kita meninggalkan Ramadan. Namun bau-bau Ramadan yang sudah kita tinggalkan masih terngiang-ngiang di benak kita semuanya. Yang menjadi pertanyaan, akankah semua yang kita lakukan, mulai dari salat kita, zakat serta sedekah kita, tilawah Al-Quran kita, kemudian qiyamul lail kita, ikut pergi bersama perginya Ramadan? Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai ketakwaan yang menjadi target seorang muslim, seorang mukmin ketika dia masuk di bulan Ramadan, hendaknya turut serta dibawa oleh kita, tidak turut serta dibawa oleh Ramadan ketika Ramadan pergi. Maka ketika nilai ketakwaan itu juga ikut pamit pergi meninggalkan kita, maka kerugian apakah yang lebih besar dibanding kerugian hilangnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkabarkan kepada kita bahwasanya nanti di suatu zaman orang Islam berada pada tahap yang sangat membingungkan. Bagaimana tidak membingungkan? Ketika pagi hari dia beriman, sore hari menjadi kafir. Ketika sore hari dia beriman, di subuh hari besoknya berubah pula keimanannya. Artinya apa? Artinya hati kita, iman kita, nilai-nilai ketakwaan kita itu rentan sekali dengan apa yang disebut dengan perubahan. Dan tentu saja hal ini sungguh sangat teramat merugikan, karena akan membawa dampak yang sangat besar bagi masa depan kita nanti di akhirat.
Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu untuk merawat yang namanya ketakwaan kita kepada Allah. Paling tidak ada 3 perkara yang mesti kita lakukan untuk merawat nilai-nilai ketakwaan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara ini kami singkat dengan istilah 3M. Yang pertama, muhasabah. Yang kedua, mujahadah. Dan yang ketiga adalah muraqabah. Muhasabah adalah satu usaha seorang muslim untuk selalu mengintrospeksi dirinya. Sudah sampai mana dan sudah sejauh mana perkara iman dia kawal. Sudah sejauh mana ibadah yang dia lakukan selama ini. Jangan-jangan terdapat banyak sekali kekurangan. Jangan-jangan terdapat banyak sekali perkara-perkara kecil yang justru itu menjadikan ibadahnya, menjadikan keimanannya, menjadikan ketakwaannya cacat di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya muhasabah, introspeksi diri, melihat ke dalam diri kita sendiri, merenungkan apa yang sudah terjadi, itu adalah hal yang sangat penting. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah jauh-jauh hari mengingatkan kita akan pentingnya hal tersebut. Rasulullah bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajiz man asba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas adalah orang yang bisa membaca dan mengintrospeksi dirinya. Mendana nafsahu, dan dia bisa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, serta orang yang suka berandai-andai atau berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita melakukan introspeksi diri. Dengan introspeksi kita bisa melihat kekurangan. Dengan introspeksi kita bisa melihat kelemahan, dan ini menjadi bahan pelajaran kita untuk memperbaiki diri kita ke depan. Ini yang pertama. Yang kedua, perkara yang perlu dilakukan untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bermujahadah. Bermujahadah adalah salah satu usaha yang kita lakukan dengan begitu tekun dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Satu usaha bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar apa yang kita lakukan menjadi sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami berikan jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita mengetahui kekurangan kita, di mana letak kesulitan yang kita lakukan dalam menunaikan ibadah selama ini, maka kekurangan-kekurangan tersebut kita penuhi dan kita lakukan mujahadah dengan sungguh-sungguh agar kekurangan-kekurangan ini bisa ditampal dan tidak lagi terjadi kekurangan. Maka mujahadah punya peranan yang sangat penting. Agar apa? Agar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan dengan maksimal. Kemudian yang ketiga, perkara yang mesti kita lakukan untuk merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan muraqabah, atau yang sering kita dengar istilah muraqabatullah. Muraqabah adalah